Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus shalihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada pertemuan di sesi yang pertama di pagi hari tadi telah kita jelaskan pendahuluan dari penulis kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadits, yaitu Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Telah kita terangkan dari pendahuluan buku ini sejumlah perkara terkait dengan pentingnya seseorang mempelajari akidah yang benar. Kemudian juga telah kita terangkan manfaat-manfaat dari mempelajari akidah. Juga telah kita terangkan karakteristik menonjol atau ciri utama dari akidah Islam kita. Dan di pendahuluan Imam As-Sabuni rahimahullah, beliau menjelaskan tentang sebab dituliskannya buku ini. Beliau menguraikan keyakinan para ulama Islam karena sejumlah dari murid-murid beliau meminta kepada beliau untuk menyusun buku yang terkait dengan akidah para as-salaf. Maka Imam As-Sabuni setelah pendahuluan, beliau pun mulai menjelaskan akidah yang dipegang oleh para ulama as-salaf dari generasi para sahabat, para tabi'in hingga di masa Imam As-Sabuni yang telah kita jelaskan bahwa beliau meninggal tahun 449 Hijriah. Maka di awal buku ini beliau menerangkan akidah para a'immatus salaf, ashabul hadits. Kata beliau rahimahullah ta'ala, qultu wa billahi taufiq. Saya berkata, dan kepada Allah kita mengharapkan taufiq. Inna ashabal hadits al-mutamassikina bil kitab was sunnati ahya'ahum wa rahima amwatahum يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العلوم الثقات عنه ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتقولون رحمه الله قلت سيدكاتا إن أصحاب الحديث سنجهنا para ulama ahli hadis yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah
yang hidup dari mereka maupun yang telah meninggal. Ini penggunaan istilah di sini ashabul hadits. Kalimat ashabul hadits itu digunakan dengan makna mereka adalah para salaf dari 3 generasi pertama, dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik. 3 generasi pertama, yaitu yang pertama generasi para sahabat, kemudian generasi setelahnya generasi murid-murid para sahabat yang dikenal dengan sebutan tabi'in. Generasi yang kedua adalah murid-murid dari murid-muridnya para sahabat yang disebut dengan nama tabi'in. Ini 3 generasi. 3 generasi ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di dalam memahami agama ini, setelah kita sebutkan bahwa akidah Islam itu diambil dari Al-Quran, yang kedua diambil dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga diambil dari apa yang disepakati oleh para as-salaf dari 3 generasi dan setelahnya. Jadi apa yang disepakati? Nah, harus diketahui bahwa mengikuti jalan 3 generasi pertama itu adalah sebuah kewajiban. Tidak bersifat alternatif, bukan hal yang sunnah, boleh ikut boleh tidak. Tapi dia adalah sebuah kewajiban. Kewajibannya diterangkan di dalam Al-Quran, diterangkan di dalam hadits Rasulullah, dan disepakati oleh para ulama. Ada pun kewajibannya dalam Al-Quran, di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Taubah ayat 100, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan kaum muhajirin dan al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Di sini disebut generasi sahabat dari kalangan muhajirin dan al-ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti mereka dengan baik ini umum untuk setiap generasi yang datang setelah sahabat, dan mengikuti mereka dengan baik. Apa artinya mengikuti mereka dengan baik? Itu mengikuti mereka dengan itqan, dengan betul-betul sesuai dengan jalannya para sahabat. Mereka menapaki jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Maka Allah menjamin untuk para sahabat orang yang mengikuti dengan baik, Allah jamin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Ayat ini menunjukkan kewajiban mengikuti jalannya para sahabat. Sebab mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah. Maka siapa yang tidak mengikuti jalannya, pemahaman kebalikan dari ayat, Allah tidak akan meridhainya, dan mereka tidak dianggap ridha kepada Allah yang menetapkan harusnya mengikuti jalan mereka. Orang yang mengikuti jalannya, jalan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ini dijanjikan untuk mereka surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, dijanjikan untuk mereka keberuntungan.
Maka siapa yang menyelisih jalan mereka, janji ini tidak dia dapatkan. Janji ini tidak dia dapatkan. Ayat yang lain lebih tegas menunjukkan wajibnya mengikuti jalan para salaf adalah ayat di surah An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang durhaka kepada Ar-Rasul setelah tampak baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Kaum mukminin waktu itu adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Jadi mengikuti jalan kaum mukminin dan mengibaratkan, mengisyaratkan apa yang disepakati oleh kaum mukminin. Siapa yang keluar darinya termasuk diancam di dalam ayat. Jadi dia yang diancam. Mereka yang durhaka kepada Rasul dan mereka yang tidak mengikuti jalan kaum mukminin. Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan itu adalah jelek-jelek tempat kembali. Ya, jelek-jelek tempat kembali. Maka ini di ayat Al-Quran dan ada lagi ayat-ayat yang lainnya menunjukkan wajibnya mengikuti jalan para sahabat dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Inilah yang diistilahkan dengan istilah as-salaf. Inilah yang diistilahkan dengan istilah ashabul hadith. Ya, ahlul hadith, ahlus sunnah wal jamaah. Ya, at-taifatul mansurah. Dan penamaan-penamaan lainnya kembali kepada istilah ini, pada makna ini. Baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalan mereka adalah hadis yang mutawatir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh belasan bahkan puluhan sahabat meriwayatkan hadis ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi beliau dan para sahabatnya sebaik-baik manusia. Kemudian kata Nabi, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Hanya disebut 3 saja. 3 generasi yang disebut sebagai sebaik-baik manusia. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah di Ilamul Muwaqqi'in, dia menjelaskan tentang hujjahnya kesepakatan para sahabat. Kata beliau, tidaklah mereka dikatakan sebagai generasi manusia yang paling baik kecuali wajib untuk mengikuti jalan mereka. Sudah direkomendasi oleh Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling baik. Okay. Ada dari kesepakatan para ulama disebutkan oleh banyak orang imam yang mengerti akan ucapan dan pendapat para ulama kaum muslimin di setiap masa. Di antaranya adalah Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Dan setiap orang memahami siapa Ibnu Qudamah, keahliannya dan pengetahuannya yang sangat kuat terhadap ilmu dan ucapan para ulama Islam di berbagai masa. Ibnu Qudamah berkata, "Qad sabata wujub ittiba'i salaf bil kitab was sunnah wal ijma'." Kata beliau, telah tetap kewajiban mengikuti jalan as-salaf berdasarkan dalil dari Al-Quran dan berdasarkan dalil dari hadis dan berdasarkan dalil dari kesepakatan para ulama. Beliau itu kesepakatan. Juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa di jilid 4 halaman 149, beliau berkata, "La 'aiba 'ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi, bal yajibu qabulu dhalika bil ittifaq. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan." Kata beliau, tidak ada aib, tidak ada celaan
bagi orang yang mengikuti madhab jalan as-salaf, bernisbat kepadanya, mengacu kepadanya, tidak ada aib sama sekali. Bahkan kata beliau, bahkan wajib menerima madhab mereka menurut kesepakatan para ulama. Sebab jalan as-salaf tiada lain kecuali kebenaran. Jalan as-salaf tiada lain kecuali kebenaran. Maka ini keterangan ringkas tentang wajibnya mengikuti jalan para as-salaf. Kerana itu wajar para imam Islam seperti Imam As-Sawbuni rahimahullah ta'ala di sini, demikian pula para alimah yang lainnya, mereka begitu menjelaskan tentang akidah, maka mereka menukil kesepakatan dari para ulama as-salaf terdahulu, apa madhab mereka, akidah mereka. Sebab ini yang menjadi rujukan dan menjadi pijakan manusia. Para sahabat manusia yang paling mengerti apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang diturunkan kepada Rasulnya. Para sahabat murid-murid langsung Rasulullah SAW. Mereka orang yang paling fasih memahami agama, paling sedikit takallufnya. Mereka sangat dalam ilmunya. Dan dimaklum kita ini, nanti kata bukan karena jasa para sahabat, kita tidak akan merasakan nikmatnya Islam. Kita tidak akan merasakan lezatnya iman. Andai kata tidak ada para sahabat yang menyampaikan agama. Para sahabat mengajarkannya kepada murid-muridnya para tabi'in, dan murid-muridnya para tabi'in mengajarkannya kepada tabi'in. 3 generasi dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik manusia. Karena itu, kita wajib mengikuti jalan mereka. Dan terbukti di dalam sejarah bahawa seluruh kesepakatan 3 generasi ini semuanya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan siapa saja yang keluar dari jalan mereka, maka pasti dia keluar kepada jalan yang salah atau jalan kesesatan. Karena itulah seorang konsentrasi di atas jalan, itulah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Dengan jalan yang lurus, sirat al-ladzina an'amta alaihim, yang diterangkan jalan yang lurus ini, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Orang yang diberi nikmat ini diterangkan di ayat yang lain, di surah Nisa, ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Mereka inilah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Iya. Maka ini pembahasan terkait dengan masalah wajibnya mengikuti jalan as-salaf, sekaligus kita di sini menerangkan istilah ashabul hadis, apa yang diinginkan dengan ashabul hadis. Jadi ashabul hadis ini bukan kelompok tertentu, tapi dia adalah generasi awal dari umat ini. Katakan ashabul hadis sebab mereka berpegang teguh dengan hadis Rasulullah, dan kebanyakan dari mereka sibuk dengan ilmu hadis. Karena itu tidak seorang pun imam terdahulu kecuali mereka ahli di bidang hadis. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, dan selainnya dari para imam, imam kaum muslimin terkenal, semuanya adalah ahli hadis. Dan mereka ini semua yang dikatakan sebagai ahli hadis, yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang dia semoga Allah melindungi orang yang masih hidup di antara mereka dan merahmati siapa yang telah meninggal dari mereka. Kata ahli hadis yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah
Mereka mempersaksikan untuk Allah bil wahdaniyah. Mereka mempersaksikan bahwa Allah Maha sendiri, Maha satu. Maha sendiri, Maha satu. Dia Allah satu dalam zatnya. Dia Allah yang Maha bersendirian dalam rububiyahnya. Dia Allah yang Maha bersendirian di dalam kekhususan ibadat, dalam peribadatan. Dialah Allah yang Maha satu di dalam nama-nama dan sifatnya. Dan salah satu nama dari Allah adalah Al-Ahad, yang Maha satu. Demikian pula Al-Wahid. Iya. Maka mereka mempersaksikan untuk Allah bil wahdaniyah. Dan juga ahli hadis mempersaksikan untuk Rasulullah bahwa beliau adalah seorang Rasul dan seorang Nabi. Nabi dan Rasul. Dia mempersaksikan Allah yang Maha satu, dan ini konsekuensinya dia wajib untuk memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Wajib dia menetapkan seluruh nama dan sifat-sifatnya. Dan dia tetapkan bahwa Rasulullah SAW sebagai Rasul dan Nabi, Nabi dan Rasul, ini mengandung pengertian wajibnya dia mengikuti Rasulullah SAW pada segala perintah yang beliau perintah. Dan wajib mereka mengikuti Rasulullah pada segala larangan yang beliau larang. Dan wajib mereka membenarkan Rasulullah pada segala berita yang beliau beritakan dari perkara gaib. Dan dari pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, seorang tidak boleh melakukan ibadah apapun kecuali dibangun di atas tuntunan Rasulullah SAW. Iya. Harus dibangun di atas tuntunan Rasulullah. Pintu ibadah itu adalah suatu hal yang sangat indah. Ya, ibarat taman yang sangat indah, ibadah itu ia ditutup. Dan ibadah ini tidak bisa dimasuki kecuali dari satu pintu. Pintu ini itulah pintu Rasulullah SAW. Ya. Karena itu tidak boleh hanya melakukan ibadah tuntunan apapun kecuali dibangun di atas tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Jadi apapun dari ibadah, kalau ditanyakan dalilnya pasti harus ada dalilnya. So, kalau tidak ada dalilnya, berarti itu tidak berasal dari Rasulullah SAW. Sebab Al-Quran dan hadis terjaga hingga hari ini. Terjaga dalam bentuk tulisan, terjaga dalam bentuk dihafal oleh umat Islam, dan terjaga dalam bentuk dipahami, dan terjaga dalam bentuk terwarisi ilmu itu dari Nabi SAW hingga hari ini. Sebab Nabi mewariskan ilmu, dan Nabi telah bersabda, ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi Nabi mewariskan ilmu. Ya. Namanya warisan, dia adalah suatu yang bernilai yang ditinggalkan. Dan para ulama yang mewarisi Nabi. Kemudian Nabi menjelaskan, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, wa innama warathul ilm. Dan sesungguhnya para ulama itu tidak pernah mewariskan harta, baik berupa mata uang emas maupun mata uang perak. Innama warathul ilm, yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu itu, mempelajari ilmu agama, maka dia telah mengambil warisan itu dengan bagian yang banyak. Iya. Karena itu siapa yang ingin mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan warisan Nabi SAW, siapa yang ingin mendapatkan warisan Nabi SAW, hendaknya dia menuntut ilmu. Hendaknya dia menuntut ilmu. Dan disebutkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia keluar ke pasar. Dia berkata kepada orang yang di pasar, hai kalian sibuk di sini sedangkan warisan Nabi dibagi di masjid.
Warisan Nabi sedang dibagi di masjid dan kalian berada di sini. Ayo segera ke masjid sana. Ambil warisan Nabi. Orang di pasar pun bubar, pergi ke masjid. Ingin dapat warisan. Setelah itu Abu Hurairah menunggu hingga mereka datang kembali. Mereka berkata, ya Abu Hurairah, kami tidak melihat ada harta yang dibagi di sana. Kata Abu Hurairah, apa yang kalian dapat di masjid? Kami dapat ada orang membaca Al-Quran, ada orang mengajar dan begini. Sebutkan orang-orang yang berbuat baik di masjid. Kata Abu Hurairah, itulah warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu hakikat dari warisan dan kebaikan. Seorang hendaknya semangat untuk hal itu. Maka mempersaksikan bahwa Rasulullah adalah seorang Nabi dan seorang Rasul mewajibkan kita tidak boleh melakukan tuntunan ibadah apapun kecuali dibangun di atas keterangan dari Rasulullah SAW. Ini awal pendahuluan ingin ditekankan di sini oleh syekh dari pendapat Ahlul Hadis, Ashabul Hadis, bahwa Ashabul Hadis mempersaksikan untuk Allah Al-Wahdaniyah, Allah Maha Sendiri, dan mempersaksikan bahwa Rasul adalah Nabi Muhammad adalah Rasul dan Nabi. Wa ya'rifuna rabbahum bi sifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu. Dan mereka mengenal Rabb mereka dengan sifat-sifatnya. Yang sifat-sifat ini disebutkan oleh wahyu Allah dan tanzilnya, yaitu disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu dan Al-Quran adalah tanzil, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dikenal dengan sifat-sifatnya. Ya. Kita diperintah untuk mengenal Allah, kembali kepada Allah, mengagungkan dan membesarkan Allah. Pengagungan dan pembesaran kepada Allah ini pembahasannya pembahasan akidah. Jadi disitulah seorang mengenal siapa Rabbnya, siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah dikenal dengan sifat-sifatnya. Allah dikenal dengan sifat-sifatnya. Dan sifat-sifat Allah disebutkan di dalam Al-Quran. Atau syahida lahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau dipersaksikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat Allah kadang diambil dari Al-Quran, kadang diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang menjelaskan ala ma warada fil akhbar as-sihah. Tapi dalam hadis di sini penulis memberikan ketentuan sesuai dengan hadis yang sahih dari Nabi. Dan hadis yang dinukil oleh perawi yang adil terpercaya. Nukiran untuk hadis. Sebab hadis itu dijaga sebagaimana Al-Quran dijaga. Allah firman, "Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami menurunkan az-zikr Al-Quran dan kami akan menjaganya. Dan hadis Nabi juga termasuk dijaga. Termasuk dijaga. Dan alhamdulillah hingga hari ini hadis-hadis Rasulullah terjaga. Siapa saja yang ingin membuat hadis yang lemah, hadis yang palsu, pasti akan disingkap oleh ulama Islam kedustaannya. Ya. Karena memang Rasulullah SAW meninggalkan kaidah-kaidah penjagaan terhadap hadis. Ini yang dilakukan oleh para ulama hadis dalam menjaga hadis Rasulullah. Saking hebatnya ilmu hadis ini, kata Imam Syafi'i rahimahullah, andai kata ada orang yang berdusta di tengah lautan, dia tengah lautan sendiri bikin hadis palsu di tengah lautan, maka kata Imam Syafi'i besok paginya akan tersebar di tengah manusia bahwa si fulan berdusta di tengah lautan. Karena memang di dalam ilmu hadis, siapa saja yang menyampaikan hadis, maka akan diketahui ini hadis yang disampaikan benar atau tidak, syak riwayatannya dari Nabi atau tidak. Dan dari tugas para ulama ahli hadis untuk menyingkap dan menjelaskannya. Hingga hari ini alhamdulillah ilmu ini terjaga. Kerana ya, perhatikan sumber Islam yang sangat kuat ini. Dan ini tidak ada contohnya di agama manapun selain daripada agama Islam. Al-Quran kita terjaga. Setiap hurufnya terjaga.
Jangankan setiap kalimatnya, setiap hurufnya terjaga. Ada yang menambah satu huruf saja dari Al-Quran, akan ketahuan tambahannya. Sebab Al-Quran ini terjaga, dihafal. Dihafal dengan berbagai riwayat dan qiraatnya. Dihafal Al-Quran Al-Karim. Bersambung, orang di masjid mengambil dari gurunya, gurunya mengambil dari gurunya, sampai kepada Nabi. Nabi mengambilnya dari Jibril. Jibril mengambilnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjaga. Begitu pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga. Ya. Maka kita wajib menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Yuthbituna lahu jalla jalaluhu ala ma athbata wa ma athbatahu li nafsihi fi kitabih wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam." Dan mereka ahli hadis, mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran, dan mereka ahli hadis menetapkan untuk Allah akan menetapkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini pembahasan akidah sangat penting sekali. Sebab orang di masa ini, kadang mereka mensifatkan Allah dengan sifat-sifat, berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Ada yang berbicara dengan sangkaan, ada yang berbicara menurut perasaannya, ada yang berbicara Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang Allah, dia ambil dari mimpi-mimpinya. Adapun para ulama al-kalim, mereka mengambil pembicaraannya, mengambil keyakinannya dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW. Sumber yang terpercaya, yang dijamin keselamatannya, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Karena itu, ini kaidah yang hendaknya dipahami bahwa kita di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menetapkannya dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW. Tidak boleh orang berucap dari asalnya. Tidak boleh orang berijtihad di dalam hal ini. Ini tidak ada pembahasan ijtihad di sini. Harus murni ada nak dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan di sini perlu saya ingatkan bahawa Rabi rahimahullah, beliau di awal penulisan buku ini langsung memulai pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Dan beliau terangkan kaidah bahwa sifat ditetapkan dan penetapannya diambil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Itu kaidahnya. Kenapa beliau memulai dengan pembahasan ini? Kenapa tidak dimulai dengan pembahasan yang lain? Harus diketahui bahwa penyimpangan yang terjadi di masa beliau dan di masa sebelumnya itu banyak berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Karena itu beliau mulai menjelaskan pembahasan ini agar supaya terang bagi manusia. Terang bagi manusia yang benar itu apa, yang salah itu apa. Dan ini dari keindahan semangat para ulama kita di dalam mengadakan perbaikan di tengah umat dan menasihati mereka. Kemudian kata Tabi'i rahimahullah, ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. Tetapi ada mereka ahli hadis ini, para ulama as-salaf, ashabul hadis ini, mereka tidak pernah meyakini bahwa sifat-sifat Allah itu menyerupai sifat-sifat makhluk. Tidak pernah mereka meyakini. Mereka tetapkan sifat, tapi mereka tetapkan sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Tidak serupa dengan makhluknya. Tidak serupa dengan makhluknya. Ini kaidah. Syekh akan menyebutkan di sini dalil untuk kaidah ini. Dalil kaidahnya bahwa ashabul hadis, para ulama salaf, mereka menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana Allah
menetapkannya sebagaimana Rasulullah menetapkannya, mereka tetapkan sifat-sifat itu sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Dan mereka meyakini bahawa sifat-sifat itu tidak sama dengan sifat makhluk, tidak serupa dengan sifat makhluk. Kerana itu, Ashabul Hadits berkata, Allah mencipta Nabi Adam dengan tangannya. Mereka tetapkan sifat tangan bagi Allah. Allah mencipta Nabi Adam dengan tangannya. Ya. Kenapa ditetapkan seperti itu? Karena Allah yang menjelaskannya dalam Al-Quran. Bagaimana Allah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, ya iblis, qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadi. Wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak sujud kepada siapa yang saya cipta dengan kedua tanganku? Wahai iblis, kenapa kau tidak sujud kepada Adam yang saya cipta dengan kedua tanganku? Demikian maksud dari ayat. Jadi ditetapkan di dalam ayat ini bahawa Allah mencipta Nabi Adam dengan apa? Dengan kedua tangannya. Dengan kedua tangannya. Karena itu ahli sunnah ketika membaca ayat ini, hati mereka tenang. Mereka katakan Allah menetapkan untuk dirinya, Allah mencipta Nabi Adam dengan kedua tangannya. Berarti kita tetapkan dua tangan untuk Allah. Jelas ya? Ketika mereka menetapkan, hati mereka tenang. Sebab sama sekali mereka tidak pernah menggambarkan bahawa tangan Allah itu sama dengan tangan makhluk. Tidak pernah. Mereka meyakini bahawa tangan Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Iya. Sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Jelas ya? Ini jalan ahli hadis dalam membaca ayat berkaitan dengan sifat. Jadi jalan yang sangat indah dan mudah. Cukup baca ayatnya, terjemahkan itu artinya. Ya. Kira seperti ahli hadis diterangkan di sini beliau, wala yuharrifuna al-kalam an mawadhi'ihi. Mereka tidak pernah mengganti pembicaraan Allah dari tempatnya. Tidak pernah mereka ganti pembicaraan Allah dari tempatnya. Bihamdin yadayni ala ni'mataini aw quwwataini. Tidak pernah mereka mengatakan di dalam ayat misalnya saya cipta dengan kedua tanganku. Ahli hadis tidak pernah berkata bahwa dua tangan di situ bukan tangan benaran, tapi maksudnya dua nikmat. Ya, ada menafsirkannya dengan dua kekuatan. Ini penafsiran. Ya. Kata beliau, tahrif al-Mu'tazilah wal Jahmiyah ahlakahumullah. Ini adalah tahrifnya, perubahan. Ya. Mereka merubah Al-Quran dilakukan oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah. Semoga Allah membinasakan mereka. Beliau doakan kejelekan di sini sebab dua kelompok ini mereka berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan pembicaraan yang penuh dengan kelancangan tanpa ilmu. Karena itu wajar oleh Syekh di sini diterangkan akan kejelekan mazhab mereka berdua. Ya, dua kelompok ini. Jadi mereka ketika dibacakan ayat Adam dicipta dengan kedua tangan. Kedua tangan ini mereka artikan, oh di situ bukan tangan benaran, tapi yang dimaksudkan adalah dua nikmat. Yang dimaksudkan adalah dua kekuatan. Ya, dari ini kadang kita baca ya, di sebagian terjemahan makna Al-Quran. Ada yang menerjemah seperti ini. Dan ini terjemahan keliru. Ini bukan terjemahannya ahli hadis, bukan terjemahan as-salaf. Kalau as-salaf, tangan adalah tangan. Tangan secara bahasa semua orang paham, arti itu tangan. Jelas ya? Cara bahasa. Dan adanya kesamaan di dalam nama tidak harus menunjukkan kesamaan di dalam zat. Dan ini adalah hal yang dimaklum. Di majelis ini banyak yang bernama Muhammad. Kan begitu? Ada tiga di sini yang bernama Muhammad. Muhammad pertama bukan Muhammad yang kedua. Muhammad yang kedua bukan Muhammad yang ketiga. Padahal semuanya namanya apa? Namanya Muhammad. Ya, dan penamaan Muhammad semua orang paham. Kalau disebut si Muhammad, orang paham bahwa ini adalah nama digunakan untuk orang. Kan begitu? Ya. Maka demikian pula kalau disebut tangan, tangan dimaklumi dari sisi bahasa. Adapun kaifiat, kaifiat tidak ada yang mengetahui. Sebab ini dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang wajib kita tetapkan, kita wajib menetapkan Allah memiliki tangan sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya.
Dan wajib kita yakini tangannya sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah. Dan wajib kita yakini bahwa tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Selesai. Jelas ya? Maka tidak perlu ditahrif, dipalingkan maknanya seperti ucapan kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka mengatakan bahwa tangan artinya di sini dua tangan artinya dua nikmat, dua kekuatan. Ya. Dan ini menafsirkan dengan dua nikmat, dua kekuatan ini juga penafsiran batil, memberikan makna yang batil kepada ayat. Ya. Jadi kalau dikatakan Nabi Adam dicipta dengan dua tangan, dua kekuatan, dengan dua nikmat, berarti Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat kurang. Kekuatannya cuma dua, nikmatnya hanya dua. Ini kan artinya dia mencela Allah Subhanahu Wa Taala dengan menafsirkan sesuatu yang keliru. Dia menafsirkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan penafsiran yang batil, akhirnya makna yang keluar dari ayat juga menjadi makna yang batil. Karena itulah berhati-hati. Jangan seorang berbicara terhadap ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW tanpa ilmu. Dia harus berbicara sebagaimana mestinya. Ya. Dan ini pembahasan di dalam masalah sifat ini akan diuraikan di sini oleh penulis rahimahullah taala. Ya. Dalil-dalilnya dari Al-Quran dan dari hadis, dan beliau akan menguraikan ucapan para imam Islam di dalam pendapat di dalam masalah ini. Dari ucapan Imam Malik, Imam Syafi'i dan lain-lainnya tentang masalah sifat-sifat ini. Supaya dimaklumi bahawa ini adalah akidah ulama Islam. Ya. Hal yang dikenal di kalangan ulama Islam. Kemudian kata beliau rahimahullah, nah, wala yukayyifunahuma bikayfin wala yushabbihunahuma biaydil makhluqina tashbih al-mushabbiha qadalahumullah. Jadi ashabul hadis mereka ini tidak mentahrif, tidak merubah maknanya. Tidak pula mentakfifnya, tidak mempertanyakan dengan bagaimana. Jadi, kalau ada ayat misalnya disebutkan di situ seperti ayat ini, bima khalaqatu biyadi, terhadap siapa yang saya cipta dengan kedua tanganku. Allah sebutkan dua tangan. Nah, ataupun di ayat yang lain Allah terangkan tentang sifat wajah, maka kita tetapkan sifat itu sebagaimana Allah terangkan. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram. Dan kekallah wajah Rabbmu bil jalali wal ikram. Maka kita tetapkan sifat wajah bagi Allah. Maka lagi bagaimana? Bagaimana artinya dibuatkan kaifiatnya, tidak boleh. Dan juga tidak boleh ditanya bagaimana. Kalau disebut tangan Allah, jangan ada yang bertanya bagaimana tangannya. Sebab ini namanya dia ingin bertanya sesuatu yang gaib. Iya. Dan akan kita terangkan insyaallah kaidah dari para imam di sini, kita akan sebutkan dari Imam Malik kaidah di dalam sifat. Iya. Kaidah di dalam sifat bahwa sifat-sifat Allah itu adalah hal yang dimaklumi dari sisi bahasa. Dari sisi kaifiatnya adalah hal yang kita tidak ketahui. Tapi kita punya kewajiban untuk mengimaninya. Ya. Dan bertanya tentang bagaimananya itu adalah sifatnya ahlul bidah. Dan ini akan diterangkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi di sini ada dua kelompok yang menyimpang di dalam masalah sifat-sifat. Kelompok yang pertama adalah kelompok Al-Mu'attilah. Kelompok Al-Mu'attilah. Kelompok Al-Mu'attilah ini, mereka kalau ada ayat sifat, ya, maka sifat ini mereka takwil. Mereka palingkan maknanya, ditahrif maknanya. Contohnya, dua tangan diartikan dua kekuatan, dua nikmat. Ya. Ya. Disebutkan dalam ayat mata Allah, mereka sebutkan itu artinya pengawasan, bukan mata. Jelas ya? Dan ini semuanya perbuatan kelompok Al-Mu'attilah. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok Al-Musyabbihah. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka tetapkan Allah punya tangan, tangannya sama dengan tangan makhluk. Ya, dan ini kelompok Musyabbihah. Dan semuanya adalah kelompok yang menyimpang, ya, di dalam nama-nama dan sifat Allah. Karena itu kata Syekh rahimahullahu taala di sini, pada aada Allah taala ahlus sunnah min at-tahrif wa at-tashbih wa at-takyif wa man 'alayhim bit-ta'rif wa at-tafkhim hatta salaku sabil at-tawkid wa at-tanzil wa taraku al-qawl bit-ta'lil wa at-tashbih wattaba'u qawla Allah azza wa jalla laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kata beliau, Allah telah menjaga ahli sunnah. Allah telah menjaga ahli sunnah dari at-tahrif.
Tidak ada ahli sunnah yang mentahrif, yang merubah makna ayat. Tidak ada dari ahli sunnah yang merubahnya. Tidak ada pula yang mentashbih. Tidak ada dari ahli sunnah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wat-takyif, dan tidak ada dari ahli sunnah yang membagaimanakan. Membagaimanakan, membuatkan kaifiat untuk nama dan sifat Allah, untuk sifat-sifat Allah. Bahkan Allah memberi nikmat kepada mereka bit-ta'rifi wat-taqsim. Nikmat yang Allah berikan kepada mereka, mereka ini mengakui dan memahami. Mereka tetapkan nama sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Quran dan Hadis, dan mereka memahaminya. Sebab itu memang adalah hal yang diterangkan dengan bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu adalah bahasa yang jelas. Ya, Allah firman bilisan Arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Dan di banyak ayat disebutkan wa Qur'anin mubin, dan Quran yang sangat jelas. Sebab dia dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Ya. Hatta salatu sabil at-tauhid wa at-tanzih, sehingga mereka menempuh jalan tauhid wa at-tanzih. Mereka mentauhidkan Allah dan mensucikannya. Ya. Ini dua hal. Ya. Dua perkara, mentauhidkan Allah dan mentanzih. Ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mentanzih. Mentauhidkan artinya dia tetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tanzih artinya dia tiadakan dari Allah sifat yang jelek. Dia sucikan Allah dari segala kejelekan dan kekurangan. Ya. Dan ini dari jalan ahli sunnah. Wa tarakul qawla bit ta'lil wa tashbih. Dan mereka meninggalkan pembicaraan mencari bagaimananya dan menyerupakannya. Ya. Mencari alasan dan penyerupaan itu tidak ada. Bahkan yang mereka ikuti adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar tijarannya. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan ayat yang sangat agung. Ini kaidah ahli sunnah, dia menetapkan seluruh sifat-sifat Allah. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ini bantahan untuk kelompok al-musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, di akhir ayat dikatakan wa huwa as-sami'ul basir, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini bantahan terhadap kelompok al-mu'attilah yang meniadakan sifat. Allah tetapkan untuk dirinya dua nama di sini. Nama mendengar dan nama yang Maha melihat. Yang Maha mendengar dan nama yang Maha melihat. As-Sami' artinya Maha mendengar, Al-Basir artinya Maha melihat. As-Sami' kalau dikatakan Maha mendengar artinya memiliki sifat pendengaran. Kalau dikatakan Al-Basir yang Maha melihat berarti memiliki sifat penglihatan. Jadi dua sifat. Iya. Jelas ya? Dan di sini ada sebuah hal yang perlu saya pahamkan. Kenapa di sini di dalam ayat disebutkan dua nama As-Sami' Al-Basir? Padahal nama-nama Allah sangat banyak. Asmaul Husna, ya. Asmaul Husna 99. Jelas ya? Kenapa tidak dipakai nama yang lainnya? Kenapa nama As-Sami' Al-Basir? Ya. Harus diketahui As-Sami' artinya Maha mendengar, Al-Basir artinya Maha melihat. Dari dua nama ditetapkan untuk Allah dua sifat. Bahwa Allah mempunyai sifat pendengaran dan punya sifat apa? Penglihatan. Allah tetapkan untuk dirinya dua sifat ini. Padahal dua sifat ini hampir ada pada setiap makhluk. Jelas ya? Manusia punya pendengaran, punya penglihatan. Ya. Ayam ada penglihatannya, ada apa? Pendengarannya. Kambing juga melihat, punya mendengar. Kan begitu? Gajah melihat, mendengar. Iya. Subhanallah. Hampir setiap makhluk punya pendengaran, punya penglihatan. Perhatikan, semuanya dikatakan punya pendengaran, punya penglihatan. Tapi samakah penglihatan manusia dengan penglihatan ayam? Jawabannya tidak sama.
Samakah kelihatannya manusia dengan gajah? Tidak sama. Samakah pendengarannya manusia dengan kambing misalnya? Jalan-jalan? Tidak sama. Padahal semuanya sama-sama dikatakan memiliki pendengaran dan memiliki apa? Penglihatan. Kalau begitu di sini wajib kita pahami bahwa adanya kesamaan dalam penamaan itu tidak mesti menunjukkan kesamaan dalam hakikatnya, dalam zat dan hakikatnya. Ya. Dan ini adalah sumber kerusakan kalau tidak memahami. Sebab orang yang rusak pemahamannya dalam nama dan sifat, ketika disebutkan sifat bahwa Allah mendengar, ya, tiba-tiba hatinya mengatakan, wah, saya sulit menetapkannya. So, kalau saya katakan mendengar, berarti sama dengan pendengaran, saya yang mendengar. Ya. Jelas ya? Dan ini sudah keliru. Ya. Dan kelirunya sudah 2 kali. Yang pertama dia sudah mentahrif sifat Allah. Kemudian yang kedua, sebelum dia mentahrif, dia mentasybih dahulu. Ya. Sebab dia menyerupakan Allah dengan dirinya, baru setelah itu dia ingkari penyerupaan. Ya. Jadi 2 kesalahan yang dia lakukan. Karena itulah kewajiban kita adalah kita tetapkan nama dan sifat tersebut. Indah sekali jalan Islam. Ya. Di dalam memahami nama-nama dan sifat. Ya. Dan dengan seseorang ini, ya, mendalami nama-nama dan sifat Allah, mendalami Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, ini ilmu yang betul-betul menambah keimanannya, menambah pengagungannya kepada Rabbnya. Ketika dia tahu bahwa Allah As-Sami' maha mendengar, maka dia tidak berani berbicara sembarangan. Sebab dia tahu apapun yang dia bicarakan, Allah mendengarnya dan Allah menghisapnya atas setiap ucapan. Ketika dia tahu bahwa Allah maha melihat, ya, melihat apa yang dia lakukan, maka dia tidak berani melakukan, ya, dan mendekati hal-hal yang diharamkan. Sebab dia tahu walaupun tidak ada manusia yang menyaksikannya, pada saat dia melakukan hal yang diharamkan, dia tahu bahwa Allah melihatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Maka ini dari pengaruh mempelajari nama-nama dan sifat sangat agung sekali. Kalau pengaruh mempelajari nama-nama dan sifat ini ditakwil, ya, pendengaran berubah menjadi ini maknanya, penglihatan berubah menjadi ini maknanya, tidak ada makna keimanan. Ya. Itulah tadi saya katakan, orang yang keluar dari jalan as-salaf ini akan membawanya kepada kerusakan akidah, akan membawanya kepada kerusakan akidah, dan dia tidak akan menemukan, ya, keindahan hidup di dalam berakidah itu. Baik, kemudian kata Tabari rahimahullah, kama warada al-Qur'an, ya, بذكر اليدين في قوله لما خلقت بيدي وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ووردت الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كقدر محاجة موسى وآدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكة ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذريتي من خلقت بيدي كمن قلت له كن فيكون وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده. Nah, baik. Di sini beliau membawakan dalil-dalil yang lain tentang wajibnya kita menetapkan sifat kalam. Yang sudah disebut satu ayatnya pada firman Allah lima khalaqatu biyadayhi di surah Sad ayat 75. Dan beliau sebutkan juga ayat yang lain di surah Al-Maidah bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terhampar. Allah menginfakkan, ya, kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan telah datang hadis-hadis sahih yang menyebutkan tentang penyebutan tangan. Di antaranya di kisah perdebatan Nabi Musa dan Nabi Adam. Ya. Dan ini akan datang insyaAllah pembahasannya di masalah takdir nanti. Di mana Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, khalaqakallahu biyadi. Allah menciptakan engkau dengan tangannya dan membuat para malaikatnya sujud kepadamu. Ya, Nabi Musa mengatakan bahwa Allah dicipta dengan apa? Dengan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian pula dia di sini membawakan dua hadis. Ya. Dan dua hadis ini ada kelemahan dari sisi riwayat. Ya. Ada kelemahan dari sisi riwayat. Dan dimaklumi bahwa sebagian dari ulama kita seperti As-Subuni dan selainnya, kadang mereka sebutkan hadis di pandangan ijtihad mereka, hadis itu adalah hadis yang bisa dipakai berhujjah kuat, tapi di pandangan ulama hadis, ahli hadis yang lainnya, ya mungkin saja ada kelemahan yang terdapat di dalamnya. Ya, seperti dua hadis ini ada kelemahan yang terdapat di dalamnya diterangkan oleh para ulama yang lainnya. Nah, yaitu hadis seperti
Rasulullah SAW bersabda, saya tidak menjadikan orang saleh dari keturunan siapa yang Allah cipta dengan kedua tangannya. Ya. Atau ini dalam hadis qudsi ya. Hadis qudsi Rasulullah meriwayatkan dari Allah firman, saya tidak menjadikan orang saleh dari keturunan siapa yang saya cipta dengan kedua tanganku sama dengan orang yang saya katakan kepadanya kun fayakun. Ya. Demikian pula hadis yang kedua, Allah mencipta surga Firdaus dengan tangannya. Tapi dua hadis ini ada kelemahan. Ya, secara umum di sini beliau ingin menjelaskan bahwa penetapan sifat tangan itu adalah hal yang syah, tuntunannya, dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Baik, di sini Syekh hanya menyebutkan contoh dari sifat dan dalilnya. Beliau sebutkan kaidah, beliau sebut satu contoh. Setelah itu beliau balik kembali, lalu menyebutkan kaidah. Ya, menekankan kaidah, kembali menekankan kaidah. Kata beliau rahimahullah, ya. Kata beliau, وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ الَّتِي نَزَلَ بِذِكْرِهَا الْقُرْآنِ. Dan demikianlah mereka mengucapkan. Ya, demikianlah mereka mengucapkan pada seluruh sifat. Jadi ini kaidah ahli sunnah pada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa kaidahnya tadi? Kita menetapkan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Dan kita tidak boleh menyerupakan sifat-sifat Allah sama dengan sifat Allah, sifat makhluk. Itu kaidahnya. Ya. Jadi demikianlah pada seluruh sifat-sifat yang diterangkan di dalam Al-Quran. وَوَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الصِّحَاحِ. Dan seluruh sifat yang diterangkan di dalam hadis yang sahih, seperti minat sam'i, seperti sifat pendengaran, wal basari, sifat pendengaran, wal aini, sifat mata, wal wajhi, sifat wajah, wal ilmi, sifat ilmu, wal quwwah, sifat kekuatan, wal qudrah, sifat kemampuan, wal izzah, sifat keagungan, wal azamah, sifat kebesaran, wal irada, wal masyiah, al irada keinginan, al masyiah kehendak, wal qaul, dan sifat ucapan, wal kalam, sifat berbicara, wal ridha, sifat ridha, wal sukht, ya, sifat marah, wal hub, sifat cinta, wal bughd, sifat benci, wal farah, sifat kegembiraan, wal dhahik, sifat tertawa, wa ghairiha, dan selainnya dari sifat-sifat. Ini semua sifat yang disebutkan oleh Syekh di sini, semuanya ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Pendengaran sudah diterangkan. Sifat mata ada diterangkan di dalam Al-Quran. Demikian pula wajah. Sifat ilmu sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Ya. Demikian pula sifat kekuatan, sifat kudrah, keagungan, kebesaran, kehendak. Dan juga Allah berbicara. Yang akan diterangkan nanti oleh Syekh tentang sifat berbicara. Kemudian sifat ridha. Allah ridha kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah murka kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah cintai hamba-hambanya yang beriman. Dan Allah benci kepada mereka yang kafir. Dan Allah bergembira. Ya. Sebutkan dalam hadis Allah lebih bergembira dengan tobat seorang hamba daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan untanya yang hilang di tengah gurun pasir yang sangat tandus. Kalau untanya tidak didapatkan pasti dia mati. Dan begitu dia dapat untanya tentunya dia sangat gembira. Dan Allah lebih gembira. Ya. Tatkala seorang hamba itu bertobat kepada Allah. Jadi sebutkan kegembiraan. Jelas ya? Ketika menyebutkan hadis ini, si hamba bergembira, Allah juga bergembira. Maka jangan sampai seorang menggambarkan, kalau begitu sama sifatnya. Saya sudah sebutkan, ada kesamaan dalam penamaan, tidak menunjukkan kesamaan dalam apa? Dalam hakikat. Yang penting wajib kita ingat bahwa sifat Allah sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya. Semua sifat Allah di atas ini, atau di atas makna yang paling agung dan paling besarnya. Tidak ada dari sifat Allah yang ada kekurangan di dalamnya. Jelas ya? Kemudian kali yang kedua kita yakini bahwa seluruh sifat Allah tidaklah sama dengan sifat makhluk. Demikian. Kaidah umum di dalam hal ini. Kata beliau menjadi tashbihin li syai'in min dzalika bi sifatil marbubin al makhluqin. Tidak boleh kita menyerupakan apapun dari sifat-sifat itu. Tidak boleh diserupakan dengan sifat-sifat makhluk yang dicipta. Bal ينتهون فيها إلى ما قال الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير. Bahkan mereka ini para ulama ashabul hadis mereka
mereka berhenti pada apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, apa yang diucapkan oleh Rasulnya. Jadi ashabul hadis mereka tetapkan sifat sesuai dengan dalil dari Al-Quran, dari firman Allah maupun dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi ziyadatin alaihi, tanpa menambah, wala idhafatin ilaihi, tanpa memasukkan padanya makna, tanpa membagaimanakannya, tanpa menyerupakannya, tanpa menggantinya, tanpa merubahnya. Wala izalatin li lafzil qadari anna ta'rifuhu al-arab wa taba'uhu alaihi bi ta'wilin munkar. Dan ahli sunnah tidak pernah meninggalkan sebuah kata dalam hadis, ayat maupun hadis, tidak pernah mereka tinggalkan maknanya atau mereka palingkan maknanya dari hal yang tidak dikenal oleh orang Arab. Ya. Dengan takwil yang muka, seperti yang kita sebutkan tadi ya. Seperti ada yang mentakwil misalnya tangan, dia takwil kekuatan. Itu tidak dikenal di kalangan orang Arab. Ya. Jelas ya? Tidak dikenal di kalangan orang Arab. Ditakwil dengan dua nikmat, tidak dikenal di kalangan orang Arab. Ya, kalau ada yang mentakwil seperti itu takwil menyelisihi bahasa Arab. Sudah menyelisihi syariat, menyelisihi bahasa Arab. Wa yajrunahu ala dhahir. Dan ahli sunnah itu membiarkan sifat itu sebagai mana datangnya. Jadi kalau dalam Al-Quran disebutkan dua tangan, kita biarkan sebagai datangnya. Kita tetapkan Allah memiliki dua tangan. Jelas ya? Inilah makna ucapan sejumlah a'immah seperti Imam Al-Auza'i. Ya, beliau berkata, Amir ruha kama ja'at. Biarkan sifat-sifat itu sebagaimana datangnya. Ini kan telah datang maknanya dari Imam Syafi'i. Ya, dan Sufyan bin Uyainah ketika ditanya bagaimana kita menafsirkan sifat-sifat, kata beliau, kamu baca sifat-sifat itu, itulah tafsirnya. Sekedar dibaca, itulah tafsirnya. Ya, kalau sebut dua tangan, baca saja dua tangan, itulah tafsirnya. Memiliki dua tangan. Jelas ya? Demikian. Maka ini kaidah yang sangat indah ya, dari para a'immah. Kemudian kata beliau, wa yakiluna ilmahu ila Allah Ta'ala. Dan mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah. Ya. Apa maksudnya menyerahkan ilmunya kepada Allah? Yaitu menyerahkan kaifiatnya kepada Allah. Adapun bagaimananya, tidak ada yang tahu bagaimananya. Jelas ya? Allah, sebagaimana yang telah lalu di dalam ayat dan hadis, Allah menetapkan untuk dirinya memiliki tangan. Iya. Jelas ya? Tangan dimaklumi artinya dalam bahasa Arab. Jadi kita paham dari sisi maknanya saja secara bahasa Arab. Tapi tentang kaifiatnya bagaimananya, ini ilmunya tidak ada yang tahu kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Tidak ada yang mengetahui ilmunya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dibedakan di sini pendapat ahli sunnah dan ahli bidah. Kalau ahli bidah mereka mengatakan Allah mempunyai tangan. Ya. Tangannya kata mereka serahkan ilmunya kepada Allah. Kita tidak tahu sama sekali. Secara bahasa maupun apa kita tidak tahu. Itu ahli bidah. Jelas ya? Biar tuan-tuan mufawwidhah. Tapi kalau sunnah tidak, tangan dimaklumi secara bahasa. Semua orang paham. Adapun kaifiatnya bagaimananya, ini yang kita tidak tahu. Sebab itu dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Ini maksud dari Syekh rahimahullah. Ya, beliau akan sebutkan dalilnya. Kemudian kata beliau, wa yukirruna bi anna ta'wilahu la ya'lamuhu illa Allah. Dan mereka menetapkan bahwa hakikat dari sifat-sifat itu tidak ada yang mengetahui bagaimana hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak ada yang mengetahui bagaimana bentuk dan kaifiatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama akhbar Allah anil rasikhina fil ilmi annahum yaquluna fi qoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah menjelaskan tentang ucapan orang-orang yang rasikh dalam ilmu. Ya. Allah firman war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Orang-orang yang rasikh dalam ilmu, orang-orang yang kuat di dalam ilmu, mereka berkata kami beriman dengannya. Semuanya dari sisi Rabb kami. Jadi ketika ada nama dan sifat, mereka katakan semuanya dari sisi Allah. Ya. Semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, di sini saya mungkin perlu menjelaskan tentang mana takwil. Ya. Kata takwil. Takwil itu ada 3 penggunaan.
Dua penggunaan maknanya diterangkan dalam Al-Quran. Penggunaan yang ketiga ini penggunaannya ahli bidah. Penggunaan orang-orang yang keliru dari jalan yang lurus. Ada pun dua makna yang benar. Ta'wil yang pertama dia bermakna tafsir, penafsiran. Ya. Jelas ya? Ta'wil bermakna tafsir. Jadi yang dibahasakan kadang oleh Ibnu Jarir, At-Tabari, Ibnu Katsir. Dan ta'wil ayat ini adalah ini. Maksudnya ta'wil ayat artinya tafsir dari ayat ini. Tafsir dari ayat. Penjelasan tentang ayat. Iya. Jelas ya? Karena ayatnya terang dari sisi mananya, maka diterangkan tafsirnya. Iya. Ta'wil yang kedua, maknanya adalah hakikat yang sesuatu itu kembali kepadanya. Hakikat sesuatu. Nah, contoh penggunaannya dalam Al-Quran, Allah firman, hal yanzuruna illa ta'wila. Tidaklah mereka menunggu hari kiamat itu kecuali ta'wilnya. Nah, jadi kaum musyrikin mendustakan hari kiamat, sebab mereka tidak pernah melihatnya. Jelas ya? Mereka berkata kita mau menunggu hari kiamat. Maksudnya nanti kalau terjadi ya, hari kiamat dia sudah lihat, itu sudah nampak takwilnya, ya, sudah kelihatan takwilnya, hakikatnya, barulah mereka mau beriman. Jelas ya? Jadi takwil mana yang kedua, dia sudah melihat hakikat sesuatu. Jelas? Ya. Maka takwil di sini ini dua makna dalam Al-Quran. Adapun makna yang ketiga, takwil bermakna memalingkan lafaz ke makna yang lain. Ini adalah penggunaan ahli bidah. Ya. Tangan ditakwil menjadi apa? Dua nikmat, itu penggunaan ahli bidah. Tidak digunakan ya, ini oleh Al-Quran dan hadis dan tidak ada di penggunaan para ulama. Ya, tidak ada di penggunaan para ulama terdahulu. Jelas ya? Karena itu seorang muslim yang dibacakan kepadanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dia baca dari Al-Quran, dia baca dari hadis Rasulullah SAW, kewajibannya dia adalah menetapkannya. Nah, kemudian Syekh di sini rahimahullah taala menjelaskan wa ayatul kitab wa akhbarur rasul as-sahihah as-sahihatu munawwirah an-natiqatu bihadhihi as-sifat wa ghayriha kathiratun yatumul kitab bi ihsa'iha wa dhikru ittifaq a'immatil millah wa ulama'iha ala sihhati tilka al-akhbar al-waridati biha wa aktharuha mukharrajun bil asanid as-sahihah في كتاب الانتصار وشرطنا في أول الكتاب الاختصار والاقتصار على أدنى المقدار دون الاكثار برواية الأخبار وذكر أسانيد الصحيحة إن نقلة الآثار ومصنف المسانيد اقتحاف الكبار. Nah, kemudian di akhirnya di sini beliau menjelaskan bahwa ayat-ayat yang menerangkan ya, tentang sifat-sifat, demikian pula hadis yang sahih dari Nabi yang menjelaskan tentang sifat. Ya, itu sangatlah banyak. Bukunya akan menjadi besar, kata beliau kalau disebutkan semuanya. Demikian pula kalau kita menukil kesepakatan para ulama tentang penetapan sifat-sifat itu, kata beliau bukunya akan menjadi sangat besar. Ya, padahal kebanyakan ya, pembahasan-pembahasan yang meluas ini saya sudah sebutkan di dalam kitab Al-Intisar. Jadi penulis punya buku lain namanya Al-Intisar, lebih besar daripada buku ini. Ya. Lebih besar daripada buku ini. Di buku beliau Al-Intisar itu beliau terangkan setiap pembahasan dengan kelengkapan dalilnya dan ucapan setiap imam dengan penyebutan yang lebih lengkap. Ya, dan beliau mengingatkan bahawa syarat beliau di dalam buku ini beliau ingin meringkas dan terbatas menyebutkan kesimpulan ya, dengan tidak memperbanyak menyebutkan riwayat-riwayat. Demikian pula tidak menyebutkan sanad-sanad dari buku-buku yang besar. Ya, sebab dari kebiasaan ulama terdahulu seperti beliau yang hidup di masa ini, ya, di abad ketiga dan keempat atau di abad keempat, beliau ini rahimahullah biasanya kalau menyampaikan hadis membawakan sanadnya. Tapi di sini beliau tinggalkan karena beliau ingin meringkas supaya buku ini tidak terlalu besar untuk dibaca. Jadi selesai di sini beliau menerangkan kaidah umum seputar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah menjelaskan tentang kaidah umum tentang sifat-sifat, Syekh mulai masuk menjelaskan beberapa pembahasan terkait dengan sebagian sifat. Yang pertama di sini beliau menguraikan tentang Al-Quran, tentang masalah Al-Quranul Karim. Yang kedua nanti beliau akan menyebutkan tentang sifat istiwa. Allah beristiwa di atas arsy. Sebab ini dua pembahasan
Ya. Menetapkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah bukan makhluk, dan mengatakan bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya, ini dua pembahasan banyak diingkari oleh ahli bidah di masa penulis. Ya. Dan bukan saja di masa penulis, hingga hari ini masih ada dari ahli bidah yang mengingkarinya. Masih ada orang-orang yang menulis ya, buku-buku yang mengingkari ya, akidah yang benar ini yang dibawa oleh para imam as-salaf rahimahumullah taala. Maka di sini Imam As-Sabuni ingin menjelaskan bagaimana akidah ashabul hadis, ya, akidah para ulama as-salaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'in yang terdahulu tentang Al-Qur'anul Karim. Kata beliau rahimahullah, wa yashhadu ashabul hadis wa ya'taqiduna anna al-Qur'ana kalamullah wa kitabuhu wa khitabuhu wa wahyuhu wa tanziluhu ghairu makhluq wa man qala bi khalqihi wa i'taqadahu fa huwa kafirun 'indahum. Kata beliau, dan ashabul hadis menetapkan, ashabul hadis menetapkan dan mereka meyakini, ashabul hadis mempersaksikan dan meyakini. Dan ini sifatnya, ini sifat dari keyakinan. Harus ada persaksian dan harus ada keyakinan. Jelas ya? Sebab namanya sifat itu dia persaksikan. Dia persaksikan. Karena itu Nabi SAW ketika beliau membawa keislaman, ya, ketika beliau membawa keislamannya beliau tidak sembunyikan. Tapi beliau umumkan kepada manusia. Dan beliau ajak manusia masuk ke dalamnya. Sebab agama itu keyakinan diumumkan dan dijelaskan. Iya. Dijelaskan agar supaya manusia mengikutinya. Agar supaya mereka mengambil jalan kebaikan. Karena itu diterangkan akidah tersebut. Dan disinilah tugas para nabi dan para rasul dan para pengikut nabi dan rasul, ya, menyampaikan akidah yang benar dan mempersaksikannya kepada manusia. Jadi ashabul hadis mempersaksikan dan mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalam, semua orang paham ya, apa artinya kalam dalam bahasa. Kalam pembicaraan, ucapan, termasuk dalam kalam. Ya. Jadi dari sisi bahasa dimaklumi. Dalam bahasa Arab, kata kaf, lam, mim, kalau dirangkai, kaf, lam, mim, itu adalah pembicaraan. Ya. Dengan lafaz. Dengan lafaz, ya, dan dengan huruf. Suatu hal yang didengar, suatu hal yang tampak tidak tersembunyi, itu kalam dalam bahasa. Karena itu kata-kata yang terangkai dari 3 kalimat ini, dalam bahasa Arab kalau ada kata yang terangkai dari kaf, lam, mim, ya, maka dia menunjukkan sesuatu yang nampak. Seberi contoh ya, kata dalam bahasa Arab. Seperti lakama dalam bahasa Arab. Lam, kaf, mim. Ini 3. Artinya lakama itu artinya meninju. Sekarang kalau dikatakan si fulan meninju fulan, ini tampak atau tidak tampak? Kalau tidak tampak berarti bukan meninju namanya. Kan begitu. Dia pasti tampak, kelihatan. Demikian pula kata kalim. Lamnya dikasrah, kaf, lam, mim. Kalim artinya dilukai. Luka itu tampak atau tidak tampak? Ya, dia tampak. Jelas ya? Kalau tidak tampak berarti bukan luka namanya. Ya, bukan luka. Ya, maka asal kata kaf, lam, mim dalam bahasa Arab itu menunjukkan hal yang tampak, kelihatan. Ya, jelas ya? Dan Quran kalamullah. Allah berbicara dengannya. Allah berbicara dengannya. Ya, dan memahami kata kalami dari sisi bahasa Arab ini penting nanti artinya. Sebab ada sebagian ahli bidah yang berkata bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah. Mereka katakan bahwa Al-Quran itu adalah bahasa yang Allah bahasakan pada dirinya, kemudian dibahasakan pada diri Jibril. Allah tidak mengucapkannya. Ya. Allah tidak mengucapkannya. Dan ini keyakinan biasa beredar di tengah masyarakat kita. Ya, dengan konteks bahwa Al-Quran itu tanpa huruf dan tanpa suara. Jelas ya?
Yang jangan dikira ya, tidak ada di masyarakat. Ada di tengah masyarakat kita. Diajarkan. Yang ini keyakinan keliru. Bertentangan dengan makna bahasa. Sebab kata kalam dari sisi bahasa tidak mungkin. Dia dikatakan hanya sekedar makna dalam diri saja. Tidak ada huruf dan tidak ada suara. Itu tidak mungkin. Dari sisi bahasa. Apalagi kalau dilihat dari sisi dalil dan dulu. Ya. Apalagi kalau dilihat dari sisi dalil, Al-Quran dan Hadis akan jelas sekali bahawa semuanya dengan suara dan dengan huruf. Kita akan terangkan. Jadi secara umum Al-Quran adalah kalam Allah. Dan kalam itu sifat Allah. Kan begitu? Perhatikan. Kalam adalah apa? Sifat Allah. Jadi Allah disifatkan dengan sifat berbicara. Ya. Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Allah berbicara apa yang dia kehendaki. Apa yang dia kehendaki. Iya. Dan sifat kehendak Allah Subhanahu wa taala ini sifat kalam Allah Subhanahu wa taala ini ya. Ini dari sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah sekaligus. Karena di sini saya berikan satu kaidah sebagai pendahuluan bahwa di dalam memahami sifat Allah terbagi dua. Ada namanya sifat dzatiyah dan ada namanya sifat fi'liyah. Ada namanya sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sifat berkaitan dengan zat Allah, maka sifat ini adalah sifat yang terus-menerus bersama Allah. Terus-menerus Allah disifatkan dengannya. Jelas ya? Seperti contoh dengan sifat dzatiyah. Seperti sifat al-ilmu. Allah disifatkan memiliki ilmu, maha mengetahui. Ini dzatiyah, sebab pengetahuan Allah terus-menerus bersamanya. Tidak mungkin suatu hari dikatakan Allah tidak mengetahui, tidak mungkin. Contoh sifat dzatiyah, pendengaran. Allah maha mendengar, terus-menerus pendengarannya. Allah bersifat dengan sifat itu. Jelas ya? Tidak mungkin suatu hari dikatakan bahwa Allah tidak mendengar. Jadi ini sifat dzatiyah namanya. Ya. Sifat yang kedua namanya sifat fi'liyah. Sifat yang berkaitan dengan perbuatan dan kehendak Allah. Sifat yang berkaitan dengan perbuatan dan kehendak Allah. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Contoh sifat ini, contohnya misalnya seperti sifat ridha. Allah ridha itu sifat fi'liyah. Allah ridha kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah tidak ridha kepada siapa yang Allah kehendaki. Jelas ya? Orang kafir Allah tidak ridai. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah tidak meridai kekafiran untuk hamba-Nya. Tapi Allah ridha untuk kaum mukminin. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Sehingga Allah telah meridai orang-orang yang beriman. Jelas ya? Jadi ini sifat dzatiyah terkait dengan perbuatan. Contoh dari sifat dzatiyah juga, sifat fi'liyah. Contoh dari sifat fi'liyah ya, terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat al-mahabbah. Ya, di dalam Al-Quran Allah tetapkan sifat kecintaan bagi dirinya. Allah cinta kepada hamba-Nya. Ya. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertobat dan orang yang mensucikan diri. Maka ini ayat-ayat menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ditetapkan untuknya memiliki sifat cinta. Tapi Allah cinta kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah cinta kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah benci kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka ini sifat apa? Fi'liyah. Jelas ya? Ya, sekarang bisa dibedakan antara sifat dzatiyah dan sifat apa? Fi'liyah. Baik, saya coba. Kalau memang sudah bisa, saya coba. Saya tes dulu. Tadi sudah berlalu ya, menunjukkan sifat-sifat oleh As-Sabuni. Saya akan baca kembali sifat-sifatnya. Dia silahkan anda menentukan apakah dia dzatiyah atau fi'liyah. Sabuni sebutkan dari sifat pendengaran. Dzatiyah atau fi'liyah? Dzatiyah. Penglihatan? Dzatiyah. Sifat mata? Dzatiyah. Sifat wajah? Dzatiyah. Sifat ilmu?
Dzatiyah. Sifat kekuatan juga dzatiyah. Sifat kemampuan dzatiyah. Al-izzah, sifat keagungan dzatiyah. Al-'azamah, kebesaran dzatiyah. Al-iradah, kehendak fi'liyah. Ya. Wal masyiah, masyiah juga keinginan fi'liyah. Al-qaul, berbicara. Al-kalam, al-kalam juga berbicara, berfirman. Ini dua, al-qaul dan kalam, dia sekaligus dzati dan fi'liyah sekaligus. Jelas ya? Tidak mungkin satu hari Allah dikatakan dia berbicara. Dia tetap, tapi Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Jadi dia dzati dan apa? Fi'liyah sekaligus. Sifat ridha, fi'liyah. Sifat murka, fi'liyah. Sifat cinta, fi'liyah. Sifat benci, fi'liyah. Sifat gembira, fi'liyah. Sifat tertawa, fi'liyah. Dan sebagainya. Ini beberapa sifat yang disebutkan. Baik, agar saya pahami. Jadi saya dasar untuk menentukan sifat. Jadi ahli hadis mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Ingat ya, sifat kalam bagi Allah adalah sifat dzatiyah sekaligus sifat apa? Sifat fi'liyah. Ya. Dia sifat dzatiyah dilihat dari sisi bahwa Allah Subhanahu wa taala terus menerus disifatkan dengan sifat berbicara. Dan dikatakan sebagai sifat fi'liyah karena Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya. Jelas ya? Sesuai dengan kehendaknya. Ya. Tatkala Allah menurunkan kitabnya kepada Nabi Dawud alaihissalam, Allah berbicara dengan Zabur, dengan kitab Zabur. Allah berfirman dengan dia. Begitu kepada Nabi Musa, Allah berbicara dengan Taurat. Pada Nabi Isa Allah berbicara dengan apa? Dengan Injil. Dan kepada Nabi Muhammad Allah berfirman dengan apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah dari kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini hal yang pertama. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah. Kemudian kata beliau, wa kitabuhu. Dan Al-Quran adalah kitab Allah. Ya. Nah, diterangkan di dalam banyak ayat ya, bahwa Al-Quran adalah kitab Allah. Wa kitabuhu. Dan Allah adalah pembicara dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wahyuhu. Al-Quran adalah wahyu. Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Ya. Nah, in huwa illa wahyu yuha. Ya. Nabi itu tidaklah berucap dari hawa nafsu. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Al-Quran yang diucapkan oleh Nabi itu adalah wahyu. Ya. Diwahyukan kepada beliau. Demikian pula hadis Nabi. Nabi itu diberi wahyu. Ya, walaupun tentunya beda antara hadis Rasulullah dan Al-Quran. Nah, kemudian kata beliau tanziluhu, dan Al-Quran diturunkan. Tanzil. Allah menurunkannya. Ini wajib kita imani ya. Allah berfirman, Allah menurunkannya. Al-Quran diturunkan, disebut dalam banyak ayat. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Kitab diturunkan, tidak ada keraguan dari Allah Rabbul Alamin. Tanzilul Azizul Hakim. Jadi diturunkan dari Al-Aziz Al-Hakim. Tanzilur Rahmanir Rahim. Dan banyak lagi ayat-ayat menyebutkan tanzil. Nazala bihi Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran ini diturunkan oleh Jibril. Ruhul Amin itu Jibril kepada hatimu. Itu maksudnya dibacakan sehingga masuk pada hatimu, engkau memahaminya. Litakuna minal munzirin, supaya engkau menjadi orang-orang yang memberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran ini dengan lisan bahasa Arab yang sangat jelas. Lisan bahasa Arab yang sangat jelas. Ya. Jadi Al-Quran adalah tanzil, gairu makhluk. Dan Al-Quran adalah bukan makhluk. Ini poin yang ingin ditekankan. Ya. Sebenarnya kalau umat Islam secara umum yang masih berada atas fitrahnya, mereka semua paham bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kitab Allah, wahyu Allah, diturunkan dari sisi Allah. Ini fitrah manusia memahaminya. Ya. Tetapi di masa penulis dan masa sebelumnya, ya, di generasi sebelumnya, itu ada yang memahami
bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Jelas ya? Nah ini yang ingin beliau bantah di sini. Ini yang beliau ingin terangkan akan kesalahannya dan kekeliruan pendapat ini. Karena itu beliau katakan ghairu makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Bukan makhluk. Kemudian beliau katakan wa man qala bi khalqihi wa taqadahu fa huwa kafirun indahu. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, ya, dan dia meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk, maka dia dianggap kafir di kalangan para ulama ahli hadis. Jelas ya? Terang kenapa dia dianggap kafir? Ya, sebab Al-Quran dia katakan kalam Allah, dan dia katakan kalam Allah itu adalah apa? Makhluk. Berarti kalau kalam Allah makhluk, berarti sifat Allah makhluk. Kan begitu? Kalau ada sifat Allah makhluk, berarti Allah itu adalah apa? Adalah makhluk. Dan ini kekafiran yang paling kafir. Iya. Jelas? Karena itulah orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk dikafirkan oleh para ulama. Dikafirkan oleh para ulama. Iya. Nah, dan akan kita sebutkan ya, kemudian kita akan menyebutkan dalil-dalilnya. Tapi di sini bahasa mereka dianggap kafir, ini adalah keyakinan yang mesti kita ketahui dan membuat kita takut jangan sampai berucap seperti ucapan ya, orang-orang Jahmiyah ini yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ini kelompok Jahmiyah, ya, mereka yang mencetuskan pemahaman bahwa Al-Quran itu makhluk. Kelompok Jahmiyah ini nisbat kepada Jahm bin Safwan. Ya. Jahm bin Safwan ini orang yang sedikit pemahaman agamanya, tapi lancang berbicara di dalam agama. Ini biasanya sumber kerusakan seperti ini. Sedikit pengetahuannya, tapi lancang berbicara. Ya. Terlalu berani berbicara. Akhirnya ia pun jatuh di dalam banyak kerusakan akidah. Ini Jahm bin Safwan. Nah, sedikit pemahamannya. Di antara pemahaman Jahm bin Safwan, dia meniadakan seluruh sifat-sifat, nama-nama dan sifat Allah semuanya dia tiadakan. Semuanya dia tolak. Dia hanya menetapkan satu sifat saja untuk Allah, yaitu sifat ada untuk Allah. Sebab dia takut kalau meniadakan sifat ada, ya, semua orang akan memahami bahwa dia ini kafir secara mutlak. Sebab orang semuanya tahu bahwa Allah itu maha ada. Ya, semuanya mengerti. Jelas ya? Jadi dia tetapkan. Ya. Jadi seluruh nama dan sifat mereka Jahm bin Safwan menolaknya, termasuk Al-Quran. Al-Quran dia katakan makhluk. Mereka katakan makhluk. Ya. Dan kelompok Jahmiyah ini telah dikafirkan oleh para ulama. Ya. Kalau kita membaca kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Imam Al-Lalaka'i rahimahullah, maka kita ketemukan di dalam buku itu Imam Al-Lalaka'i membawakan ya, 500 lebih dari nama ulama yang mengkafirkan Jahmiyah. Sebagiannya disebutkan dengan sanadnya, sebagiannya disebut dengan nama-namanya. Ya, dikafirkan oleh 500 ulama lebih. Dan Imam Al-Zahabi menyebutkan sekitar 1000 yang mengkafirkannya. Ibn Al-Qayyim menyebutkan hal ini di dalam Nuniyahnya. Kata beliau, laqad taqallada kufrahum 50 fi ashrin min al-ulama'i fil buldani wal-Lalaka'i al-imam haka anhum bal qad haka qadrahu at-Tabarani. Sungguh telah bersepakat di dalam mengkafirkan kelompok Jahmiyah 50 kali 10 dari ulama di berbagai negeri. Ya, 50 kali 10 berapa? 500. Ya. Pengkafiran dari 500 ulama ini disebut oleh Imam Al-Lalaka'i dalam bukunya, dan sebelumnya disebut oleh Imam At-Tabarani. At-Tabarani juga punya buku judulnya As-Sunnah, dan beliau juga menghikayatkan pengkafiran terhadap kelompok Jahmiyah. Jadi tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia dianggap apa? Dianggap kafir. Nah, maka Syekh di sini menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Dan itu beliau membawakan dalilnya. Kata beliau, wal-Quran alladhi huwa kalamullah wa wahyuhu huwa alladhi nazala bihi Jibril ala Rasul sallallahu alaihi wasallam Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhira. Al-Quran yang merupakan kalam Allah dan wahyunya, Al-Quran yang diturunkan kepada Jibril, kepada Rasulullah SAW,
Al-Quran yang Jibril turun dengan membawanya kepada Rasulullah SAW itu adalah Quran Arabian bahasa Arab liqaumin ya'lamun, bagi kaum yang mengetahuinya, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Iya. Kama qala azza wa jalla wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari sisi Rabbil Alamin, dari sisi Rabb Al-Alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin. Ya. Quran ini turun dibawa oleh Jibril ar-ruhul amin ala qalbika, ke hatimu wahai Muhammad, litakuna minal munzirin, supaya engkau menjadi seorang yang memberi peringatan, rasul yang memberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Ya. Kenapa disebut dengan lisan bahasa Arab? Sebab dia adalah kalam, pembicaraan. Andai kata dia adalah makhluk, tidak mungkin disebut dengan bahasa Arab. Ya kan? Dan mungkin disebut dengan tata lisan bahasa Arab. Ya. Dan ini dari salah satu dalil yang menunjukkan bahawa Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian kata dia, wa huwa alladhi ballaghahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu kama umira bihi fi qawlihi ta'ala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ya. Al-Quran inilah yang diperintah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikannya kepada umatnya. Nabi diperintah menyampaikan Al-Quran kepada umatnya sebagaimana dalam firman Allah, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari sisi Rabbul kau. Fakana alladhi ballaghahum bi amrillahi kalamahu azza wa jalla. Maka yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan? Makhluk atau firman Allah yang disampaikan? Firman Allah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itulah Nabi berkata, ya, wa fihi qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Atamna'unani an uballigha kalam Rabbi wa orang Quraisy, apakah kalian melarang saya menyampaikan kalam Rabbku, menyampaikan firman Rabbku?" Yang dikata makhluk tidak disebutkan dengan bahasa seperti ini. Jelas ya? Kata beliau, wa huwa alladhi tahfazuhu as-sudur. Baik, ini pembahasan lain ya. Insyaallah taala kita akan uraikan sudah habis waktunya. Kelanjutan dari pembahasan tentang Al-Quran ini masih ada beberapa cabang pembahasan. Insyaallah taala kita akan terangkan. Dan sini ada satu poin yang ingin saya uraikan. Perlu saya ingatkan bahwa sering di pembahasan akidah kita menguraikan akidah yang benar, dalil-dalilnya, sekaligus kita uraikan jalan yang keliru. Ya. Dan kita terangkan kekeliruannya dan kesesatannya supaya dihindari. Ini saya sudah sebutkan ya, dasar Islam secara umum adalah ini di awal pertemuan di sesi pertama tadi pagi. Ya, sudah kita terangkan. Ya. Maka kadang karena ada penyebutan penjelasan kebenaran kemudian membantah hal-hal yang salah dan batil, ya. Kadang di pembahasan ini, ya, kadang seorang penuntut ilmu kadang dia keluar dari sebuah maksud utama dari mempelajari akidah. Ya. Ingat ya, mempelajari akidah maksudnya adalah mendidik hati untuk mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harusnya dari setiap pembahasan akidah yang dia bahas, dia baca dan dia pelajari, harusnya menambah pengagungannya kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Begitu dia tahu bahawa Al-Quran adalah firman Allah, ya, bukan makhluk, maka akan semakin cinta dia kepada Al-Quran dan semakin mengagungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Beda dengan orang yang mengatakan misalnya Al-Quran makhluk, dia tidak akan ada pengagungan. Tidak ada pengagungan terhadap Al-Quran. Tapi kalau dia agungkan Al-Quran sebagai kalam Allah, akan ada pengagungan di dalam hatinya. Ini memberikan makna-makna. Karena itulah saya ingatkan di seluruh pembahasan akidah, buku akidah apa saja yang kita baca dan kita pelajari, hendaknya makna ini yang sering kita tanamkan di dalam jiwa. Ya. Dan inilah maksud utama dari seseorang mempelajari akidah. Baik, untuk sementara saya cukupkan dosen di sini. Dan insyaallah taala kita akan sambung di sesi yang ketiga nanti. Baru Isya ya. Ya, insyaallah taala setelah salat Isya. Ya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.